warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Salsabila dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan NIM 30402200026. Pada video kali ini saya akan membahas tentang analisa investasi optimal pada industri provider dalam perspektif teori Markowitz. Langsung saja ke teori yang pertama, yaitu teori portofolio Markowitz. Yang pertama yaitu ada sejarah teori portofolio Markowitz. Teori portofolio Markowitz diperkenalkan oleh Harry Markowitz melalui makalah berjudul Portfolio Selection yang diterbitkan pada tahun 1952 di Journal of Finance. Markowitz mendasarkan teorinya pada prinsip statistik untuk membantu investor memahami bagaimana memilih kombinasi aset yang optimal. Pada tahun 1990, Markowitz dianugerahi penghargaan Nobel Ekonomi atas kontribusinya dalam mengembangkan teori portofolio modern. Yang kedua ada tujuan teori portofolio Markowitz. Ada 3 poin penting. Yang pertama ada memaksimalkan keuntungan dengan risiko tertentu, meminimalisasi risiko dengan return tertentu, dan manfaat teori portofolio Markowitz. Dan yang terakhir ada diversifikasi aset. Yang pertama yaitu memaksimalkan keuntungan dengan risiko tertentu. Investor dapat memaksimalkan return yang diharapkan dari portofolio dengan tingkat risiko tertentu. Dua yaitu meminimalisasi risiko dengan return tertentu. Investor dapat meminimalkan risiko portofolio untuk meningkatkan keuntungan tertentu. Dan yang terakhir ada diversifikasi aset, yaitu mengurangi risiko total portofolio melalui alokasi aset ke berbagai instrumen dengan korelasi yang rendah. Lalu ada manfaat teori portofolio Markowitz. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan investasi yang rasional. Ini memberikan kerangka kerja untuk memilih kombinasi aset yang optimal. Yang kedua ada manajemen risiko yang efektif, yaitu menyediakan metode untuk mengukur dan mengurangi risiko portofolio. Yang ketiga ada efisiensi investasi, yaitu membantu investor mengalokasikan dana secara optimal berdasarkan toleransi risiko. Yang keempat ada meningkatkan diversifikasi, yaitu mendorong investasi dalam aset dengan korelasi negatif atau rendah untuk mengurangi volatilitas. Selanjutnya ada teori portofolio Markowitz. Teorinya yaitu diversifikasi aset dapat mengurangi risiko dan portofolio optimal adalah yang memaksimalkan return untuk risiko tertentu atau meminimalkan risiko untuk return tertentu. Jadi teori Markowitz ini menunjukkan bahwa melalui diversifikasi yang tepat, investor dapat mencapai kombinasi aset yang meminimalkan risiko sembari memaksimalkan potensi pengembalian yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi portofolio investasi. Nah, konsep utama di teori portofolio Markowitz ini ada 4, yaitu diversifikasi, efisien frontier, risiko dan return, terakhir ada korelasi. Yang pertama ada diversifikasi, yaitu risiko total yang dapat dikurangi dengan menggabungkan aset yang tidak berkolaborasi secara sempurna. Yang kedua, efisien frontier, yaitu kumpulan portofolio yang memberikan return tertinggi untuk tingkat risiko tertentu atau risiko terendah untuk tingkat return tertentu. Yang ketiga ada risk dan return, yaitu investasi harus menyeimbangkan risiko yang tersedia diambil dengan return yang diharapkan. Dan yang terakhir ada korelasi. Korelasi antar aset mempengaruhi manfaat diversifikasi. Korelasi rendah atau negatif menghasilkan pengurangan risiko yang lebih signifikan. Berikut adalah data harga saham PTXL pada bulan Agustus sampai Oktober tahun 2024. Nah, pada awal tanggal 1 Agustus 2024, harga saham PTXL yaitu di angka 2.170 dan di akhir bulan Agustus yaitu tanggal 30 Agustus tahun 2024, harga saham PTXL yaitu mencapai 2.210. Pada tanggal 2 September
2024, harga saham PT XL yaitu 2.270, pada akhir bulan September 30 September 2024 mencapai 2.290. Nah, pada tanggal 1 Oktober 2024 harga saham PT XL yaitu 2.260 dan pada akhir 31 Oktober 2024 mencapai 2.250. Selanjutnya ada data harga saham PT Smartfren pada bulan Agustus sampai Oktober tahun 2024. Pada awal 1 Agustus 2024, harga saham PT Smartfren yaitu di angka 30. Dan pada akhir Agustus, yaitu tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2024, yaitu mencapai di harga 30, sama seperti pada awal bulan Agustus. Selanjutnya pada tanggal 2 September 2024, saham PT Smartfren naik menjadi 31. Pada akhir 30 September 2024, harga saham PT Smartfren mencapai 27. Pada tanggal 1 Oktober 2024, harga PT saham Smartfren mencapai 27 dan pada akhir 31 Oktober 2024 mencapai di angka 27. Selanjutnya yaitu ada harga saham PT Telkomsel pada bulan Agustus sampai Oktober tahun 2024. Seperti yang ada di layar ini ya. Selanjutnya ada harga saham PT Indosat pada bulan Agustus sampai Oktober tahun 2024. Yang pertama pada tanggal 1 Agustus tahun 2024 itu mencapai 10.750 dan pada akhir Agustus itu mencapai 10.575. Lalu pada awal September, pada tanggal 2 September 2024 itu mencapai 10.350 dan di akhir bulan September itu mencapai 10.950. Di awal Oktober, tepatnya tanggal 1 Oktober itu mencapai 10.000 dan di akhir Oktober itu mencapai 2.500. Jadi harga sahamnya itu menurun. Yang terakhir ada data harga saham PT First Media pada bulan Agustus sampai Oktober tahun 2024. Bisa dilihat di layar ya teman-teman. Pada tanggal 1 Agustus tahun 2024 harga saham PT First Media yaitu di angka 57 dan di akhir Agustus yaitu tepatnya pada tanggal 30 Agustus tahun 2024 mencapai 50. Selanjutnya di awal bulan September, tepatnya pada tanggal 2 September tahun 2024 itu mencapai 49 dan di akhir September tanggal 30 September tahun 2024 itu mencapai 63. Selanjutnya di awal bulan 1 Oktober tahun 2024 mencapai 62 dan di akhir bulan Oktober tepatnya pada tanggal 31 Oktober tahun 2024 itu mencapai 91. Berikut adalah hasil return dan risk perusahaan provider dengan rumus yang ada di layar. Perusahaan XL Axiata memiliki return 0,08 dan risk 0,01. Smartfren memiliki return minus 0,09 dan risk 0,03. Telkomsel memiliki return minus 0,02 dan risk 0,12. Indosat memiliki return 0,01 dan risk 0,03 dan yang terakhir ada First Media dengan return minus 0,01 dan risk 0,09. Selanjutnya ada Sharpe rasio perusahaan provider dengan rumus sebagai berikut yang ada di layar. Perusahaan PT XL Axiata mempunyai Sharpe rasio di 4, Smartfren di minus 4, Telkomsel di minus 0,5, Indosat di minus 1, First Media di minus 0,56. Dan urutan ranking yang pertama yaitu ada di PT XL Axiata menempati ranking 1. Pada peringkat kedua ada Telkomsel. Pada peringkat ketiga ada First Media. Pada peringkat keempat ada Indosat dan yang terakhir ada Smartfren.
Selanjutnya ini ada grafik efisien Frontier dari perusahaan provider. Yang pertama itu XL Axiata memiliki return tertinggi sebesar 0,8 dengan risiko paling rendah yaitu 0,01. XL Axiata berada di posisi terbaik pada Frontier yang efisien. Selanjutnya, pada PT Smartfren itu menghasilkan return negatif sebesar minus 0,09 dengan tingkat risiko yang relatif rendah yaitu di 0,03. Hal ini menunjukkan performa investasi yang buruk meskipun risiko tergolong kecil. Selanjutnya ada PT Telkomsel memiliki risiko tertinggi sebesar 0,12 namun returnnya juga negatif di minus 0,02. Perusahaan ini berada di luar area optimal karena return yang tidak sebanding dengan risiko. Selanjutnya ada Indosat memberikan return terkecil sebesar 0,01 dengan risiko moderat yaitu 0,03. Masih dalam kategori aman tetapi kurang menarik dari segi return. Yang terakhir ada First Media menghasilkan return negatif minus 0,01 dengan risiko moderat 0,09. Tidak ideal karena risiko lebih tinggi dibandingkan return yang dihasilkan. Kesimpulannya adalah XL Axiata adalah pilihan investasi terbaik dengan return tertinggi dan risiko rendah. Telkomsel dan First Media kurang ideal karena memiliki return negatif dengan risiko yang tinggi. Smartfren memiliki return negatif terbesar sehingga kurang menarik untuk investasi. Indosat adalah pilihan aman tetapi dengan potensi return yang kecil. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.